Baik, di segmen kali ini pemirsa saya akan memberikan informasi mengenai anggota DPRD Jember yang menjadi korban jebakan video call seks. Potongan video call seks anggota DPRD Jember dengan seorang wanita tengah viral di media sosial Facebook. Anggota DPRD dari fraksi P3 ini menjadi korban pemerasan dari sindikat jebakan video call seks, di mana pelaku meminta uang tebusan sebesar 2 juta rupiah. Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari Ketua DPC P3 Jember, saya akan mencoba menghubungi Kiai Haji Madini Faruk atau yang akrab disapa Gus Mama, Ketua DPC P3 Jember. Ya, kita masih akan mencoba menghubungi Kiai Haji Madini Faruk atau akrab disapa sebagai Gus Mama, Ketua DPC P3 Jember untuk mengetahui seperti apa awal mula anggota DPRD Jember yang menjadi korban dari jebakan video call seks. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, halo. Halo. Nggih, halo. 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 Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Kiai Haji Madini Faruk. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita menyapanya sebagai Gus Mama seperti itu ya, Gus? Nggih, bisa. Ya, Gus Mama, perkenalkan saya Ageng Widya dari program Gatekeeper FTV Jember. Kita saat ini tengah membahas mengenai viralnya video call seks di mana anggota DPRD Jember yang menjadi korban dari jebakan video call seks ini. Mungkin Gus Mama bisa menceritakan sedikit awal mula dari terjadinya jebakan ini seperti apa, Gus Mama? Iya, jadi saya mendapatkan informasi dan laporan dari anggota saya yang menjadi korban. Ya, itu pada hari Sabtu saya lupa tanggalnya itu, jam 7 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Ketika yang bersangkutan sedang melakukan kunjungan kerja di Denpasar, itu waktu itu jam 7 pagi waktu kita atau jam 6 WIB, tiba-tiba ada video call masuk. Nah, ada video call masuk dan ya itu tadi tiba-tiba ada wanita yang sudah dalam keadaan setengah panjang. Ya, namanya orang baru bangun atau masih istirahat di tempat tidur gitu ya. Kaget kan melihat itu apa ini kok tiba-tiba ada video call seperti ini. Gitu. Nah, tapi setelah dapat kurang lebih sekitar 28 detik lalu kemudian dimatikan. Nah, setelah itu setelah itu ada WA yang intinya minta supaya ditransfer uang, kalau tidak maka video ini akan dipublikasikan lewat media sosial. Ya, videonya itu video ketika percakapan telepon video call itu dari wanita yang tidak dikenal sebelumnya. Yang ternyata kemudian ada juga yang menghubungi saya, seorang laki-laki yang minta itu supaya segera diselesaikan, bahkan setengah mengancam gitu. Dan akhirnya kita menjadi paham bahwa ini ternyata ada sindikat gitu. Kalau tidak ada sindikat, tentu yang melakukan komunikasi kan hanya si wanita yang telepon itu, yang video call. Ternyata ada laki-laki juga yang telepon saya dan mencoba untuk memeras ya atau menekan saya supaya menyuruh anak buah saya untuk segera mentransfer kekurangan uang yang sudah ditransfer sebelumnya, karena waktu itu yang bersangkutan sedang panik gitu karena tidak pernah mengalami kejadian seperti ini, ya sudahlah, diniati sedekah, dia transfer 1 juta, diniati sedekah. Jadi Jadi tidak hanya ya silakan Pak. Permintaannya 2 juta. Sudah ditransfer berapa juta Pak? 1 juta. Baik. Jadi tidak hanya dari anggota Gus Mamak yang diteror untuk segera melakukan pembayaran atau tebusan dari
adanya video seks ini. Namun Gus Mama juga dihubungi seperti itu ya Gus? Iya. Saya juga dihubungi dan kemudian ketika itu kan hari Sabtu kejadiannya. Iya. Sabtu siang yang bersangkutan pulang baru telepon saya dalam perjalanan kalau dia dijebak dan lain sebagainya. Hari Minggu pagi dia ketemu saya dan laporan, dan hari Minggu itu ada seorang laki-laki yang telepon saya minta supaya ini segera diselesaikan, kalau enggak ini akan diviralkan di medsos. Dan Gus Mama sendiri tidak mengenal pria ini siapa, seperti itu ya Gus? Tidak, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Baik. Makanya lalu saya klarifikasi kepada yang bersangkutan gimana sebenarnya ceritanya gimana. Akhirnya dia menjelaskan seperti yang tadi saya ceritakan. Akhirnya saya bilang, kalau memang saudara merasa dijebak dan apalagi dengan modus pemerasan, maka saudara harus melaporkan ini ke pihak kepolisian. Karena peristiwanya ada di Bali, maka saudara harus kembali lagi ke Bali dan laporan di Polresta Denpasar. Sehingga dia Sabtu pulang dari Denpasar, Minggu pagi ketemu saya, hari Senin dia berangkat lagi ke Denpasar dan Selasanya laporan di Polresta Denpasar. Baik. Jadi saat ini kasusnya telah dilimpahkan ke Polres Denpasar Bali, seperti itu Gus Mama? Iya, betul. Dan video call seks ini Gus Mama melalui media sosial apa Gus? Melalui media Facebook. Dari Facebook, baik. Iya, melalui Facebook. Dan saya kemarin coba lewat Facebook itu ternyata kita bisa melakukan komunikasi video call lewat Facebook tanpa kita harus tahu nomor HP orang yang kita tuju. Yang penting kita tahu apa akun Facebooknya, kita bisa melakukan komunikasi video call. Jadi ini menurut saya menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan mudah menerima video call, apalagi lewat Facebook atau lewat aplikasi yang lain yang tanpa kita tahu nomor HP orang bisa menghubungi kita. Karena khawatirnya tiba-tiba mengalami jebakan seperti yang dialami oleh anggota saya ini. Iya. Dan upaya dari DPC P3 sendiri Gus Mama, selain memerintahkan anggota untuk melapor ke Polresta Bali, apa upaya lainnya yang akan dilakukan Gus? Ya kita memberikan himbauan kepada anggota fraksi P3 yang lain yang ada di DPRD Kabupaten Jember agar supaya lebih berhati-hati di dalam menerima komunikasi lewat media sosial, karena sekarang modus pemerasan itu bisa dilakukan dengan cara jebakan-jebakan yang seperti ini. Saya juga sudah komunikasi dengan Ketua DPRD Kabupaten Jember dan menyampaikan agar supaya ini juga menjadi pelajaran bagi seluruh anggota DPRD, karena tidak menutup kemungkinan orang-orang yang memang ini sindikat ini mereka sudah mengikuti atau sudah berteman dengan akun Facebook kita, sehingga mereka tahu ini apalagi kalau kita sering menulis di status Facebook bahwa kita sedang ada di luar kota dan lain sebagainya, sedang melakukan kunjungan kerja dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa memanfaatkan situasi di waktu-waktu tersebut. Ya. Dan ketika video call seks itu berlangsung Gus Mama, ada percakapan apa antara korban dan juga pelaku ini Gus? Di dalam video itu kan tidak ada suara, karena mungkin rekamannya pakai rekaman layar ya, tidak ada suara, tapi dari mimik gerakan mulutnya itu si korban ini terlihat mengucapkan kalimat nggak ngaruh, nggak ngefek. Jadi nggak ngaruh, nggak ngefek itu kalau dilihat dari gerakan mulutnya dia ngomong begitu, dalam arti ya apa yang dilakukan oleh si wanita ini nggak ngaruh, nggak ngefek. Dan ternyata kalau korbannya ini terjebak, itu seperti yang dialami oleh salah seorang ketua PGRI di kabupaten tetangga yang sampai melakukan sesuatu yang tidak bermoral gitu. Sampai jadi dia terjebak sambil melihat video call itu, dia melakukan aktivitas yang tidak baik, masturbasi lah. Sehingga ya rekamannya lengkap. Nah ini hati-hati, makanya jangan bagi kaum pria, kaum bapak-bapak, pemirsa FTV Jember, pemirsa FTV Jember, hati-hati.
Kalau tiba-tiba ada telepon, video call, lalu kemudian ada wanita yang tidak menggunakan baju atau setengah telanjang, hati-hati. Jangan terlena dan jangan terpana, karena itu jebakan yang kemudian nanti saudara akan diperas. Pemirsa akan diperas dengan rekaman itu. Ini pelajaran bagi kita semua. Dan saya baru kali ini mengetahui ada modus yang seperti ini. Baik. Jadi ini juga sebagai edukasi untuk warga lainnya untuk selalu berhati-hati, khususnya saat ini ada modus baru untuk melakukan jebakan semacam ini, seperti itu ya Gus? Iya, dan ini korbannya ternyata sudah banyak. Ada anggota DPR dari Situbondo itu, dari partai X gitu ya, yang juga korban. Ada seorang hakim agama dari pengadilan agama di kabupaten, salah satu kabupaten di Jawa Tengah, yang juga jadi korban. Artinya ini ternyata memang sudah banyak korbannya, dan ini memang sindikat. Sindikat pemerasan dengan melakukan jebakan video call seks. Intinya itu. Ya. Dan untuk dari korban anggota DPRD Jember ini sendiri, saat ini kasusnya telah dilimpahkan ke Polsek Bali, tinggal menunggu proses hukum. Polresta Bali, dan menunggu hasil kasus hukum yang ada di sana, seperti itu ya Gus? Iya. Jadi ini sudah dilaporkan dan selanjutnya kita menunggu. Yang penting bahwa anggota saya ini menjadi korban dan sudah melaporkan ke pihak Polresta, ya kita tunggu perkembangan kasus ini lebih lanjut. Iya, baik. Ya. Baik, terima kasih atas informasinya Kiai Haji Madini Faruk, Ketua DPC P3 Jember. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.